Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solih Lubis. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2020 Unika Atmajaya. Pada UKM PPG ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran dengan siswa melalui sinkronus menggunakan Zoom Meeting. Untuk perekaman pelaksanaan pembelajaran ini, saya melaksanakannya pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah saya laksanakan bersama siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, my student. How are you this afternoon? I hope we are in good condition. How are you today, Nang? I am fine, sir. Thank you. Okay, we continue our lesson today. But before we continue our lesson today, please, Pima, lead our prayer. Tolong Pima pimpin doa kita. Before we continue our lesson, we pray first. Let's pray. Praise God. Okay. Okay, please mute your audio. Please mute your audio. Tolong matikan audionya sebentar. Oke. Sekarang Bapak akan kasih kata-kata spirit kepada kita, kata-kata semangat. Biarpun di dalam masa pandemi sekarang ini, masa pandemi COVID, Bapak harap kekuatan spirit kalian, semangat kalian jangan turun. Ya, biarpun seperti ini keadaannya, kita tidak masuk ke sekolah, kita tidak tatap muka, tapi tetap semangat kalian harus kuat. Dan jangan lupa untuk membantu orang tua kalian, karena kalian di rumah, kita belajar di rumah, kalian bantu orang tua kalian. Dan tugas-tugas yang diberikan guru silahkan kerjakan, oke, dengan penuh tanggung jawab. Oke, now please write your name in our attendance list. Tolong isikan nama kalian di daftar hadir kita di grup WA kita. Oke, you can write your name in any way. Bisa kalian tulis nanti nama kalian di daftar hadir kita. Oke, sebelum Bapak ke materi kita, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Our learning goals ataupun learning goals, tujuan pembelajaran kita adalah nantinya Ananda sekalian setelah nantinya Ananda sekalian mempelajari ini, Ananda bisa mengidentifikasi gambaran umum text announcement dengan menjawab pertanyaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ananda sekalian bisa nanti mengidentifikasi fungsi sosial text announcement dengan caranya dengan melengkapi tabel yang dengan memberikan ide utama dan detail penting dengan bahasa kalian sendiri. Itu nanti kegiatan kedua kita. Kegiatan ketiga kita menerapkan unsur kebahasaan text announcement dengan melengkapi kalimat rumpang. Jadi kalian nanti melengkapi kalimat-kalimat. Nomor 4, tujuan pembelajaran kita adalah menyusun teks tulis, text announcement dengan memilih topik yang diberikan. Jadi nanti yang terakhir, Ananda sekalian akan membuatkan text announcement. Oke, itulah tujuan pembelajaran kita.
Oke, kita ke pembelajaran kita. We are going to our lessons. Oke. Do you see this picture? Bisa kalian lihat gambar ini? What do you think about this picture? Untuk apa menurut kalian gambar ini? Untuk apa ini menurut kalian gambarnya ini? Ananda sekalian, tahu kalian apa gunanya ini? If you want to answer, please mute your voice. Jika kalau mau menjawab, tolong hidupkan apanya. Ya, oke. What do you think about this? For the information, Pak. Ya, untuk memberikan informasi, benar. Oke, sekarang lihat yang ini. Tunggu sebentar. Nih. Dengan nomor penerbangan GA228 Solo, dipersilakan naik ke pesawat udara melalui pintu 13. Terima kasih. Oke. Menurut Ananda sekalian, ini di mana kita dapatkan? Where did we hear this voice? Di mana kita mendengarkan suara ini? In the market, sir. Oke, that's right. Oke, untuk yang gambar yang ini, benar. Tadi Ananda bilang, Vima bilang tadi, ini kita bisa dengarkan di market, bisa kita dengarkan di sekolah-sekolah, bisa kita dengarkan di bandara. Oke, untuk yang ini tadi bisa kondisinya ini di bandara. Oke, now I want to ask you. Okay, do you ever go to the post office, my student? Pernahkah kalian pergi ke kantor pos? No, sir. No. You never go to office? Pernah ya? Oke. Oke. Never mind. But if you go to the post office, you will find the information table. Kamu akan mendapatkan nanti di situ papan informasi. Udah? Papan informasinya itu banyak di situ. Informasi-informasi yang ada di situ. There are announcement, ada pengumuman, ada lowongan kerja, ada pengumuman, for example, pengumuman CPNS ada juga di situ. So you get much information in the information table. Jadi kamu mendapatkan banyak informasi dari papan pengumuman yang ada di kantor pos. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini ialah pelajaran kita berkaitan erat dengan announcement text, ya. Jadi pelajaran kita hari ini adalah announcement text. So we will learn about announcement text. What is the announcement text? What is the purpose of the announcement text? What is the general structure the announcement text? What kinds of the announcement text? That is we will learn announcement. Jadi kita akan mempelajari banyak tentang teks pengumuman. But I will give you our learning material. Bapak akan memberikan materi pembelajaran kita hari ini in video, dalam bentuk video. So please take your book, take your pen, and then write on your book what important point for you. Oke, jadi ambil bukumu, ambil pulpen,
tulis apa yang penting untuk kalian. Oke? I will start. Bapak akan mulai. So, please listen carefully and write the important point for you. It's about announcement text. Edition of announcement is something spoken or written or printed to let one know what has happened or what will. It's about announcement text. Okay? Edition of announcement is something spoken or written or printed to let one know what has happened or what will happen. Jadi ini pengertian dari announcement. Announcement adalah sesuatu yang dibicarakan atau ditulis atau di print untuk membiarkan orang mengetahui apa yang sudah terjadi ataupun apa yang akan terjadi. This is the kind of announcement. There are some kind of announcement like pengumuman orang hilang or missing people announcement, debating in school announcement ataupun pengumuman kompetisi debat di sekolah, and pengumuman lowongan pekerjaan ataupun job vacancies announcement, and pengumuman orang meninggal ataupun death announcement. Okay, and there are much kind of announcement, but in here I just make for example of kind of announcement. About social function of announcement. Social function di dalam bahasa Indonesia adalah fungsi sosial. Fungsi sosial dari announcement adalah announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Announcement digunakan untuk memberikan orang beberapa informasi apa yang sudah terjadi ataupun apa yang akan terjadi. Itulah dia social function ataupun fungsi sosial dari pengumuman. Next, language feature of announcement. Language feature di sini artinya adalah ciri-ciri dari teks pengumuman. Ciri-cirinya use simple present tense or future tense. Menggunakan simple present tense dan future tense. Contoh, winner receives an award. It is about example of simple present tense, and it will be held on. It's example of future tense in passive form. Jadi winner receives an award adalah contoh dari simple present tense. It will be held on adalah contoh dari future tense berbentuk passive voice. Next, language feature-nya conjunction ataupun kata penghubung. Contoh, after, before, until, and so on. Jadi menggunakan conjunction. Dan next, use time and place. Menggunakan waktu dan tempat. For example, until 20 October 2018 in half of SMA Negeri 8 Padang Simpuan. Time-nya di sini adalah 20 Oktober 2018, place-nya in half of SMA Negeri 8 Padang Simpuan. Next, imperative sentence. Menggunakan kalimat imperatif. Contoh, please come to and join with us in blah blah blah. That is the language feature of announcement. Generic structure of announcement. Generic structure artinya adalah kerangka dari ataupun struktur announcement, struktur pengumuman. Struktur pembuatan announcement text adalah the first, use head, menggunakan
ada headnya ataupun the title of type of event for who the announcement is. Jadi ada kepalanya ataupun judulnya. Yang kedua, body of contents, isi dari announcement. Jadi isinya di sini adalah ada di situ address, alamat, kontennya, isinya ada date, tanggal, place, tempat, program, apa di situ tujuannya. Itulah dia untuk body of contents. Dan nomor 3, closing ataupun penutup. Generally, closing used for more information. Umumnya closing menggunakan kalimat for more information. And the last, the writer ataupun penulis, who is or someone or an institution who make an announcement. Seseorang ataupun sebuah institusi yang membuat sebuah announcement. Jadi itulah dia direct structure-nya. Direct structure of announcement: first, head or title; second, body of content; 3, closing; 4, writer. Okay. This is the example of announcement. This announcement about the institution announced to all staff. Jadi contohnya ini adalah pengumuman kepada semua staf dari sebuah institusi ataupun perusahaan. Here, explain what is the title, what is the informing sender, what is the stating day, date, and time, stating the purpose. Jadi di sini dia menjelaskan yang mana judulnya, title, yang mana informing sendernya, yang mana stating day, date, and time ataupun isinya, yang mana stating purpose, tujuan dari announcement ini. Okay. Some points to be considered in announcing something. Beberapa poin yang penting untuk mengumumkan sesuatu. Yang pertama, be straightforward, artinya mudah dimengerti. Pengumuman itu harus mudah dimengerti. Yang kedua, be bright, inviting, and to the point. Singkat, mengundang, dan langsung ke tujuan ataupun sasaran. Pengumuman itu harus singkat, tidak panjang-panjang kalimatnya, dan langsung ke tujuan sasaran. Yang terakhir, be clear and complete, jelas dan lengkap. Jadi di sini pengumuman itu harus jelas, lengkap, apa tujuan pengumuman tersebut, di mana alamat tujuan tersebut, siapa yang mengumumkannya, dan kepada siapa. Kalau misalnya itu pengumuman job vacancy, kepada siapa kita harus mengirim alasannya. Okay. I think enough for our subject material. You can write the important point for you, and if you have some question, please ask the teacher. Thank you. That is our lesson material. Itulah materi kita. Sekarang kita lanjut. Untuk I will make the size. Okay. Hasna, what did you get from the material? Please, Hasna. Itu galeri. Ini galeri. Please, Hasna. Ditangkap layar kan? Foto. Jadi material pin.
Apa yang didapatkan dari apa kita tadi? Materi kita? Materi yang Apa kesimpulanmu? Apa yang kau dapat? Silakan baca. oh generic structure Pak. Oh, apa? Ya, apa generic structure-nya? Silakan. Number one head, Oh, oke. number two body There is that. content, Oke, body of contents. number three closing, Closing, ya. number four writer. Oke, oke. Now, that is our learning, our learning material. Itulah pelajaran mengenai pelajaran kita mengenai announcement. Tadi sudah jelas dibuatkan di situ apa pengertian announcement, apa tujuan pembuatan announcement, apa jenis structure-nya tadi sudah dijelaskan dan sebagainya. Oke, now Bapak akan buatkan tugas LKPD dan silahkan kerjakan LKPD-nya. Oke, Bapak akan share tugas kita. Oke, ini tugas kita hari ini. Oke, and then I have sent to you our LKPD and please answer our LKPD. Jadi silakan kerjakan LKPD kita. Oke, now time is for you now. Silakan kerjakan LKPD kita. Okay, have you finished, my student? Have you finished? Sudah siap? Halo? Halo Ananda sekalian, sudah siap? Sudah? Oke, sekarang Bapak buat well decided. Bapak akan buatkan well decided to answer the part 1 untuk menjawab bagian pertama. Oke, Bapak akan membuatkan dengan well decided. Dina, oke, please read the answer part 1. Number 1, what is announced by the announcement? Number 1, the registration of ADC is prolonged. Okay. Number 2. Number 2, the committee. Well, who makes the announcement? Apa jawabannya? The committee. Committee. Okay, the committee. Number 3, when will the championship be held? Not determined yet. Okay, not determined yet. Okay, number 4, what is the synonym of the word championship? Competition. Pardon me? Ulangi lagi, Nang. Ulangi lagi. Competition. Okay, competition. Number 5, what is the social function of the announcement? To inform or to announce the students the extension of the registration of English debating championship. Okay. Or AEDC. Okay, that's right. Your answer is very good. Okay. We go on to the part 2. Okay, part 2. I will make the well decided again. Okay, Bima, what is
The answer for the part 3, Pima. Part 3, Pima. Please read. Where? Okay. Lanjut. Where, Pak? Oke, lanjut. Under. Oke, thank you. Okay, my student, after I listen your answer, I think you have mastered our lessons. Anda sekalian sudah mengerti mengenai pelajaran kita, and I have checked your answer. There are little have to correct in your answer, but untuk ke depan nanti Bapak akan kirimkan kepada kalian bagian mana saja yang perlu dikoreksi. Oke, Bapak kira Bapak akan membuat kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa announcement ataupun pengumuman itu adalah something spoken ataupun written or printed to let one know what has happened or what will happen. Ataupun announcement itu sesuatu yang ditulis atau diucapkan ataupun di print untuk membiarkan orang ataupun agar orang mengetahui apa yang sudah terjadi ataupun apa yang akan terjadi. Itulah untuk announcement. Jadi ada lagi jenis-jenis pengumuman seperti yang sudah ada di materi kita sebelumnya. Ada yang pengumuman orang hilang, missing announcement, ada pengumuman kompetisi debat misalnya kompetisi debat sekolah, ada pengumuman lowongan pekerjaan, ada pengumuman orang yang meninggal. Itu bisa dibuatkan dalam bentuk tulisan ataupun diumumkan secara lisan. Baru generic structure of announcement ataupun struktur pembuatan teks announcement. Untuk membuatkan teks announcement ada title-nya, ada judulnya, ada body of contents, ada isinya, ada closing-nya, dan ada penulisnya. Dan social function-nya, fungsi sosialnya ada digunakan untuk memberikan orang informasi apa yang sudah terjadi ataupun apa yang akan terjadi. Dan language feature-nya announcement itu menggunakan simple present tense dan future, menggunakan conjunction, menggunakan time and place, dan imperative sentence. Oke, dan untuk membuat announcement, teks announcement itu harus mudah dimengerti, harus singkat, padat, dan jelas dan lengkap. Itulah dia cara membuatkan teks announcement. Okay, my student. Before we stop, I will give you the learning material ataupun evaluasi pembelajaran, dan jangan lupa mengirimkannya ke private WA Bapak, private WA. Oke. Terima kasih Ananda sekalian. Bapak, kita akan lanjut lagi di pembelajaran berikutnya. See you next time. You too, sir.